Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you? I'm fine, thanks. Let's open by reading Basmalah together. Komplit hari ini? Mega masuk gak? Mega sama siapa? Yang Putra? Hah? Patah kenapa? Sakit apa? Kudikel. Sakit karena habis digundul ya? Katanya ada yang sakit habis digundul ya? Coba buka page-nya. Oh, kayak angkatan KB. Oke, besok balaninah ya. Oke, today we are going to study about passive voice. Passive voice ini adalah lawan kata dari active voice. Passive voice itu kayak pernah kita bahas ya di kelas dulu. Pernah nggak? Kalau dalam ilmu nahwu, passive voice itu mabni majhul. Kalau active voice itu mabni maklum. Kan ada maklum, ada majhul. Bedanya apa maklum sama majhul? Kalau maklum itu seperti apa? Doroba Zaitun, Doroba Rifki Mega. Mukul sapa Rifki ing Mega. Mukul pakai tongkat. Kemudian kalau dimajhulkan duribat Mega, dipukul sapa Mega. Piye ya apa sih? Dipukul duribat. Kan kalau fi'il madhi dzumma awaluhu wa kusira. Kalau fi'il mudhari dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Itu jelas sama. Sebenarnya sama nanti sama di ilmu nahwu sama. Cuman ini agak ribet sedikit kalau dalam bahasa Inggris karena nanti ada perubahan formula. Yang bahkan di formula awal kadang-kadang kalian sudah lupa formula aktifnya, kemudian dirubah di formula pasif. Jadi double lupanya double. Ini akan kita ingatkan lagi bahwasanya passive voice itu adalah lawan kata dari active voice. Sebelum kita belajar tentang formula, kenapa kok ada passive voice? Kenapa kok dibuat passive voice? Dan kalimat seperti apa saja yang bisa dipasifkan itu beda-beda. Kenapa ada passive voice? Terkadang passive voice itu dibuat karena subjeknya sudah diketahui. Subjek known. Atau sebaliknya, subjek unknown. Diketahui atau bahkan tidak diketahui. Sudah maklum diketahui. Kalimatnya seperti ini. Saya dilahirkan pada tahun 1984. Kalimatnya di. Nah, nanti di passive voice itu selalu ada kata kerjanya ditambah di atau ter ya. Saya dilahirkan pada tahun 1984. Saya nggak perlu bilang ibu saya melahirkan saya pada tahun 1984. Karena yang melahirkan saya pasti ibu. Yang melahirkan kalian siapa? Ibu. Itu artinya known. Subjeknya sudah diketahui. Atau subjeknya tidak diketahui. Memang tidak diketahui. Umpama ini subjeknya tidak pernah diketahui siapa pelaku daripada aktivitas ini. Kelas ini tadi pagi telah disapu, sudah disapu. Sopo sing nyapu? Enggak tahu, tiba-tiba sudah tersapu, sudah disaponi, sudah bersih tiba-tiba. Nah, itu ada kalanya tidak diketahui. Karena emang ada kalanya tidak diketahui karena emang enggak benar-benar enggak diketahui. Kayak umpama apa ya? Jadi terlakukan, aktivitas ini sudah terlakukan atau dilakukan tapi tidak tahu siapa yang melakukan aktivitas tersebut. Intinya seperti itu. Yang kedua, kenapa kok passive voice dibuat bentuk passive voice? Terkadang karena subjeknya disembunyikan, hidden, di hide ya. Subjeknya disembunyikan. Umpama ini sesuatu yang jelek, subjeknya pengen disembunyikan. Jadi uang kamu hilang atau buku kamu hilang.
Kemudian kamu punya prasangka, punya dzon kepada orang atau teman kamu yang ada di sekitar kamu. Wah, uang saya tadi malam dicuri gitu. Uang saya atau buku saya tadi malam dipinjem tanpa bilang atau digosop. Sandal saya digosop. Nah, padahal kamu punya curiga, lah, kamu sengaja ingin menyembunyikan orang atau karena kamu masih dzon, belum yakin, kamu ingin menyembunyikan pelaku daripada aktivitas pencurian tadi. Jadi orang akan bertanya, siapa yang menyuri uang kamu atau dan sebagainya. Jadi sengaja disembunyikan. Itu dua alasan kenapa kok ada passive voice, salah satunya itu. Kemudian yang kedua, tidak semua kalimat itu bisa dipasifkan. Tidak semua kalimat dipasifkan. Hanya kalimat verbal yang mempunyai objek yang bisa dipasifkan. Atau kalau dalam istilah nahwunya hanya kalimat fi'il yang muta'addi. Fi'il muta'addi itu adalah kalimat fi'il yang mempunyai maf'ul. Tidak fi'il lazim. Lazim itu yang tidak mempunyai maf'ul. Jadi itu hanya kalimat kata kerja, kalimat verbal yang bisa menjadi passive voice, yang bisa dipasifkan. Kalimat nominal bisa apa enggak? Tidak bisa. Kalimat nominal tidak bisa. Nominal sentence tidak bisa dipasifkan karena dia tidak ada kata kerjanya. Sementara rumus utama dari passive voice itu adalah to be plus verb 3. Verbnya yang dipakai hanya verb 3. Dalam passive voice tidak ada verb 1, verb 2, verb 3. Verb ing enggak ada, yang ada hanya verb 3. Nanti yang berubah di tiap tensesnya itu adalah to be-nya. Jadi yang berubah nanti to be-nya. Bisa to be bentuk pertama, is mr ya. Bisa to be bentuk kedua, was were. Bisa to be bentuk ketiga, been. Atau to be bentuk ing, being. Jadi pertama itu is, am, are. Bentuk kedua was, were. Bentuk ketiga been. Bentuk ing, being. Oke, itu 3 bentuk to be. Jadi nanti yang berubah adalah to be-nya. Verb-nya tetap selalu menggunakan verb 3. Verb berapa Mas Albar? Yang berubah apanya? Yang berubah apanya? Apa? To be-nya. To be bentuk pertama apa wis? Wisnu. To be bentuk pertama apa? Diterangin ngomong D. To be bentuk pertama apa, Rif? Kedua, Bib. Ketiga, Dra. Enggak. Apa, Nas? D. Ya, apa, Pak Sapa? Enggak ada di bukumu, enggak ada. Yang ada di sini. To be bentuk ketiga apa ini? Apa? Bin. Bentuk ing. Being. Oke ya. Jadi tidak bisa menggunakan kalimat nominal. Contohnya she is pretty. Dia perempuan cantik jelita. Itu tidak bisa dipasifkan. Dia perempuan dicantik jelita enggak bisa. Atau kata kerja yang tidak mempunyai objek. I go to school. Saya pergi ke sekolah. Sekolah dipergii oleh saya, enggak bisa juga. Jadi go ini tidak mempunyai objek. Harus kata kerja yang mempunyai objek. Oke ya, sekarang kita masuk ke formulanya. Jadi formula dari passive voice itu adalah, formula utama adalah be plus verb 3. Verb 3 ya. Dan passive voice itu nanti dalam pengertiannya, kata kerjanya ditambahi di atau ter. Dimakan, diminum, ditakzir, disapu, diminum, dibaca, ditulis, di apa lagi? Banyak sekali kan, dihapus, ditakoi, dihafalkan, dan banyak sekali di. Oke, kalau kita satu contoh aja ya, simple present. Simple present itu rumus A-nya, rumus aktif voice-nya, itu subjek, verb 1, SES plus objek. Ketika nanti dipasifkan, dia menjadi subjek plus be, verb 3, objek. Nah, yang berubah be-nya. Be bentuk pertama tadi apa? Is, mr. Kalau verbnya dari verb 1, maka be-nya merubah menjadi is, mr.
Kemudian sebenarnya subjek yang dalam aktif dan dalam pasif itu beda. Kalau dalam aktif itu subjek, nanti ketika dipasifkan dia berubah menjadi objek. Objek dalam kalimat aktif itu nanti berubah menjadi subjek. Contohnya dalam bahasanya gini. Dia perempuan makan pisang. Kalau dipasifkan berarti pisang dimakan oleh dia perempuan. Ya, awalnya dia perempuan jadi subjek, di sini jadi objek. Objeknya preposition oleh ya, bukan objeknya kata kerja. Pisang awalnya di objek berubah menjadi subjek. Kalau ditranslate ini dalam simple present, berarti si makan eat tambah s enggak? Kenapa tambah s? Karena subjeknya si. Si eats banana. Dia perempuan makan pisang. Dipasifkan jadinya banana. Dalam kalimat pasif harus ada to be-nya sebelumnya. Berarti banana ini menggunakan verb 1, makan menggunakan verb 1, maka verbnya to be-nya adalah is, am atau are. Banana berarti kenapa is? Karena tunggal. Banana is verbnya verb berapa? 3. Eat verb 3-nya apa? Eaten. Kemudian oleh, by. Si itu kalau di subjek, kalau di objek jadi apa? Her. Oke, perubahan ini penting ya. Nggak boleh banana is eaten by si lagi nggak bisa. Karena si ini subjek, kalau di objek jadinya her. Sampai sini paham? Itu kalau verb 1. Oke, jangan ditulis dulu after this. Kemudian kalau ini yang rumus yang kedua, present continuous. Present continuous subjek, kalimat aktifnya subjek is, am, are, verb, ing, objek. Masih ingat present continuous? Baru kemarin kita pelajari. Biasanya mempunyai arti apa? Sedang. Jadi progress. Kita sedang belajar bahasa Inggris, apa ya? Kita sedang belajar bahasa Inggris. Ini kalimat aktif, berarti kita we sedangnya apa? Are belajar, study, betul gini? Studying English. We are studying English. Kalau dipasifkan jadinya bahasa Inggris sedang dipelajari oleh kita. Berarti jadinya gimana kalimat pasif ini? English. Setelah ini apa? Masih menggunakan is, am, are lagi. Pilih apa tadi? Is, baru ditambahi being, verb ing-nya menjadi apa? Verb 3-nya apa? Studied. By, we kalau di depan apa? As. Oke, kurang lebih seperti ini nanti. Dalam passive voice selalu seperti ini. Jadi cuma merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Umpama saat minum kopi. Berarti saat itu pasif atau aktif? Aktif. Berarti saat drinks coffee. Kopi diminum saat coffee is diminum. Drink verb 1, verb 3-nya apa? Drunk. Drunk by.
Mereka sedang bermain bola. They are playing football. Bola sedang dimainkan oleh mereka. Football is being played by mereka apa? Them. Ibunya Anas sedang mengunjungi Anas. Berarti ibunya Anas, mother is visiting Anas. Anas sedang dikunjungi oleh ibunya. Anas is being visited by ibunya. Anas perempuan laki-laki no. His mother. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Oke, thank you very much for your attention. Let's close by alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.